Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang. Meskipun kita merasa bahwa kita sudah berusaha. Pertolongan Allah itu tidak langsung diberikan. Meskipun kita merasa telah berdoa. Dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak akan datang meskipun kita sudah melakukan semuanya. Mengapa demikian? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati dalam sejarah tentang 3 kisah pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kisah yang pertama adalah pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika beliau berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejar-ngejarnya, sementara di depannya ada lautan yang membentang. Berhenti artinya mati, jalan terus berarti bunuh diri. Pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampiri Nabi Musa alaihissalam berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah berfirman, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan sekelompok yang lain. Sesungguhnya pada saat yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63-67. Hadirin rahimakumullah. Kisah yang kedua, pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Yaitu saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Dia bersandar di pohon kurma dan mengatakan, "Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Saat itulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa aliran air dan kurma yang berjatuhan di sisinya. Itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna mengguncang pohon kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa, diguncang seperti apapun buahnya sulit jatuh. Terlebih lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dan kondisinya lemah. Akan tetapi disinilah pertolongan Allah itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Hadirin rahimakumullah. Kisah yang ketiga, pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Saat berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tak memiliki pengikut. Tak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau, kecuali sepupunya Lut. Bahkan kasus pemenggalan kepala berhala membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy. Masyarakat Babilonia sangat benci kepada beliau. Saat Namrud mengumumkan bahwa vonis atas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hukuman mati dengan cara dibakar, masyarakat berbondong-bondong menyumbang kayu bakar. Mereka menyumbangkan kayu secara sukarela. Dan saat kayu-kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk, tingginya melebihi manusia. Tujuannya agar Ibrahim alaihissalam merasakan proses pembakaran dirinya, merasakan panasnya asap terlebih dahulu, kemudian baru merasakan jilatan api yang membakar tubuhnya. Namrud juga ingin mendengar Ibrahim berteriak-teriak dan meminta ampun. Api pun dinyalakan, dan pada saat itu Nabi Ibrahim hanya mengatakan, "Hasbunallah."
Mengapa Nabi Ibrahim mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung? Karena beliau sadar, di antara ribuan orang yang menyaksikan dirinya dibakar, tak satu pun dari mereka yang menaruh simpati padanya. Oleh sebab itu, beliau berkata, hasbunallah, cukup Allah saja sebagai pelindung. Pada saat itu, Nabi Ibrahim sudah tidak mampu melakukan ikhtiar apapun selain lisan yang mengucapkan hasbunallah. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin dan tidak memiliki sifat membakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Hadirin rahimakumullah. Jadi, kapan pertolongan Allah itu datang? Dari 3 kisah di atas, kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha dan bertawakal, pertolongan Allah itu kian mendekat. Kalaupun pertolongan Allah tidak segera turun, bisa jadi karena Allah masih melihat bahwa kita masih memiliki sisa daya dan kekuatan. Allah ingin kita menghabiskan seluruh tenaga, upaya, dan doa kita sampai pada titik maksimum, sampai benar-benar tidak ada daya dan upaya selain hanya milik Allah, dan hati kita benar-benar total dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Masya Allah.